Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi dengan kalian walaupun dengan video ini. Ibu akan menjelaskan pada bab keempat ya. Kemarin bab ketiga tentang permintaan dan penawaran, sekarang masuk ke dalam bab keempat, biaya produksi. Sebelum kita masuk biaya produksi, marilah kita belajar dulu membaca doa sebelum belajar, dan yang non muslim membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bi islami dina wa bi ismat ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga dalam belajar ini kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kenikmatan rezeki ya. Kenikmatan Islam, iman, dan kesehatan. Ya, sebelum itu marilah kita belajar. Oke, kita masuk ke dalam biaya produksi. Dalam bab ini kita akan ada dua tentang biaya produksi A adalah biaya produksi, B dan menganalisis kelayakan usaha. Nah, sebelum itu apa sih biaya produksi? Nah, biaya produksi mungkin sebelum masuk ke dalam materi, mungkin kalian pernah lihat atau melihat suatu produk teh gitu ya, teh gelas. Nah, teh gelas itu pasti sebelum dia punya harganya di pasaran 2000, itu sudah dihitungkan berapa biaya produksinya, apa yang dikeluarkan selama biaya produksinya. Apa aja sih biaya produksi yang dikeluarkan dalam teh gelas itu? Ya tehnya, ya ada gulanya, ya ada biaya biaya karyawan, biasa gedung, biaya gelas, biaya iklan. Itu adalah biaya produksi. Oke. Sebelum itu kita lihat masuk. Nah, di sini biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Jadi kita membuat suatu barang, itu harus dibuat biaya produksinya dulu. Jadi kita harus punya punya anggaran biaya produksinya. Apa sih yang kita buat? Teh gelas. Oke, produk teh gelas. Apa yang diperlukan oleh teh gelas tersebut? Tehnya, gulanya, gelasnya, dan lain-lain. Terutama adalah ini biaya tenaganya. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Kita masuk ke dalam unsur-unsur biaya produksi. Ada 3 sebagai berikut. Adalah 1, biaya tetap. Oke, biaya tetap adalah yang sifatnya tidak berubah dalam ukuran tertentu. Contohnya yang selalu setiap bulan atau setiap itu selalu dikeluarkan. Contohnya sewa gedung, premi asuransi, pembayaran pinjaman yang rutinitas setiap bulannya. Oke, itu namanya biaya tetap. Yang kedua, biaya tidak tetap atau biaya variabel atau variable cost. Maaf, yang 9 ini adalah tutup kurung. Biaya tetap atau biaya variabel. Biaya tidak tetap ini adalah jenis biaya yang sifatnya berubah-berubah. Kenapa berubah-berubah? Itu tergantung jumlah unit yang diproduksinya. Contohnya, kita membuat lemari. Kita perlukan apa ukuran lemarinya, mau yang ukuran lemari 2 meter, 3 meter, atau mau buat satu atau dua buah lemari. Oke, sampai sini paham ya? Contohnya ya kayunya kalau kita perlu bikin lemarinya tinggi, otomatis kayunya pun membutuhkan kayu yang cukup banyak. Oke,
ketiga adalah taksiran harga jual. Taksiran harga jual maksudnya yang akan dikeluarkan di pasaran. Lanjut. Masuk ke dalam taksiran harga jual. Di sini Ibu menjelaskan taksiran harga jual produk dapat ditentukan dengan beberapa metode. 1. Penentuan harga jual normal. Penentuan harga jual normal yaitu yang biasa ada di pasaran harganya. Terdapat 2 unsur yang diperhitungkan, taksiran harga penuh dan laba yang diharapkan. Jadi setiap suatu produk atau kita buat produksi, kita harus tahu taksiran harga penuh. Jadi semua total biaya ditambah dengan laba. Nah, kita pengen labanya berapa persen nih? Mau berapa keuntungan kita, mau labanya, contohnya kalau kita pengen untungnya 1 juta dalam 1 unit barang atau 1 kardus, kita membutuhkan keuntungan, ingin dapat laba keuntungan itu sekitar contohnya sekitar 50.000, itu akan dibuatkan. Oke, yang B, penentu harga jual dalam cost tipe kontrak. Ini apa sih yang dimaksud dengan penentuan harga jual dalam tipe cost kontrak? Dilakukan dengan menghitung harga jual berdasarkan kontrak pembuatan. Jadi harganya tidak sama dengan harga jual normal. Itu sesuai dengan kontraknya. Contohnya ya mungkin kalau suatu produsen dengan distributor itu harganya pasti beda dengan harga pasarannya. Oke, sampai sini paham ya. Terus yang ketiga, penentu harga jual pesanan khusus. Nah, pesanan khusus adalah harga jual pesanan khusus adalah pesanan yang diterima perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Pesanan biasanya memesan dalam jumlah sangat besar. Contohnya kalau kita ingin mengadakan event atau kerjasama dengan suatu produsen. Nah, itu harganya pasti jauh di bawah harga normal karena dia udah sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan pesanannya, karena dia memesan dengan jumlah yang sangat cukup banyak. Oke, paham ya? Dilanjutkan. B. Masuk ke dalam analisis kelayakan usaha. Kita masuk ke dalam analisis kelayakan usaha itu ada kita menganalisis apa sih yang disebut dengan analisis kelayakan usaha dapat dilakukan salah satunya dengan menghitung break even point. Jadi menghitung break even point atau titik impas. Oke, di sini menganalisis kelayakan usaha itu ada 3. Menganalisis kelayakan teknik itu memakai, kalau kita membuat suatu produk kita harus tahu tekniknya, apa memakai teknik modern maupun memakai teknik tradisional. Contohnya kalau kita membuat kain, beda kain dengan memakai tenun atau dipintal dengan memakai produk bahan kain yang dengan menggunakan mesin modern. Oke, kualitasnya pun sangat berbeda. Yang kedua, analisis peluang pasar. Kita harus menganalisis di pasaran produk kita akan dijual ke segmen mana. Contohnya apa, anak-anak, apa orang dewasa atau orang tua. Ini melakukan analisis peluang pasar sangat penting, mengingat hal ini merupakan cara untuk mengetahui prospek usaha kerajinan yang akan dijalankan atau produk yang kita keluarkan. Contohnya, nah sekarang banyak sekali peluang usaha yang menggunakan produk kopi gitu ya, kopi. Nah ini segmennya sangat luas gitu. Kopi, boba, nah itu sangat luas, sangat tren sekarang, lagi tren-trennya usaha seperti itu. Yang ketiga, menentukan segmen pasar. Ini menentukan segmen pasar bertujuan untuk mengetahui jenis konsumen mana yang menyukai produk kerajinan yang akan dibuat. Jadi kita harus tahu
baik kita buat kerajinan untuk anak-anak, maka segmennya ke anak-anak, kita harus jualnya ke sekolah atau ke pasar atau ke mall, tokonya khusus buat anak-anak semua, atau kita produknya seperti macam kopi itu yang seneng ya kalangan dewasa, kalangan remaja. Nah itu akan kita buka atau kita pasarkan produk kopi tersebut di mana? Di pasar yang banyak keramaian, di pasar, di Alfamart, di mall dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya sampai sini. Nah, pengertian dan manfaat titik impas atau break-even point. Itu break-even point adalah kita harus tahu tentang break-even point dulu. Break-even point adalah suatu tingkat penjualan yang dapat menutup biaya tetap dan biaya variabel, biaya yang bersifat tetap atau variabel. Jadi titik impas atau titik keuntungan, kita ingin mengetahui titik keuntungan kita berapa. Oke, manfaatnya itu ada 3. Perhitungan untuk merencanakan laba yang akan dihasilkan. Jadi kita harus tahu ingin laba berapa dalam satu unit produk yang kita buat. Yang kedua, sebagai bentuk gambaran tingkat volume penjualan. Jadi kita akan tahu volume penjualan kita yang sudah terjual di pasaran itu berapa. Yang ketiga, melakukan evaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Jadi ini bisa kita mengevaluasi apakah keuntungan kita udah cukup bagus, cukup besar, atau labanya hanya 10% atau 20% dalam pasaran yang sudah terjual di pasaran. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Semoga kalian paham. Kita lanjut ke dalam komponen perhitungan titik impas. Itu ada sekitar 3. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikelompokkan dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang secara total berubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Jadi tergantung kita mau memproduksinya dalam berapa gitu. Istilahnya berapa liter maupun berapa banyaknya gitu ya. Berapa dus yang akan kita buat atau berapa unit yang akan kita buat dalam lemari suatu kerajinan tersebut. Yang ketiga adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Jadi meliputi bahan bakunya. Contohnya kalau kita ingin membuat kain. Nah, membuat kain, kita harus tahu benang wolnya berapa, membeli mesinnya berapa, membutuhkan tenaga kerjanya berapa orang. Oke. Semoga kalian paham. Kita lanjutkan ke dalam menghitung BIP atau break-even point. Di sini ada 2 BIP secara unit dan secara BIP dalam secara rupiah. Di sini kalian bisa lihat ya. Break-even point ditambah ini sama dengan yang secara unit kalian bisa lihat BIP sama dengan VC atau fixed cost atau keseluruhan biaya dibagi dengan harga per unitnya dikurangin dengan volume variable cost. Oke. Yang kedua BIP dalam rupiah. BIP dalam rupiah ada BIP-nya sama dengan PC itu fixed cost dibagi 1 dibagi variable cost dibagi dengan jumlah penjualan. Semoga kalian paham. Nanti kita akan hitung dalam soal-soal selanjutnya. Oke. Ini ada Ibu akan Ibu akan memberikan soal ada sekitar 5. 1. Jelaskan tentang biaya produksi dan unsur dari biaya produksi tersebut. Kedua, memberikan contoh biaya tetap dan biaya variabel yang Anda ketahui. Yang ketiga, jelaskan pengertian BIP yang yang Anda pelajari. Itu ada ya di slide
tadi. Yang keempat, sebutkan manfaat menghitung BIP. Yang kelima, tuliskan rumus menghitung BIP. Oke, semoga video ini bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua, untuk diri Ibu, untuk kalian semua. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.